Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farabi, mahasiswa FK Unisula Angkatan 2018, modul reproduksi SGD 13. Pada kesempatan PTA kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ovarium dan diameter pelvis. Nah, yang seperti kita tahu, organa genitalia feminin dia terbagi menjadi dua. Ada organa genitalia feminin yang eksterna dan juga ada yang interna. Nah, organa genitalia yang feminin yang eksterna sendiri dia akan terbagi menjadi tiga. Ada vulva, ada klitoris, ada uretra. Nah, untuk vulva sendiri kan dia nanti terbagi menjadi ada mons pubis, kemudian ada labia mayor, labia minor, kemudian vestibulum vagina, bulbus vestibuli, lalu ada ostium vagina, glandula vestibularis mayor et minor. Kemudian untuk yang organa genitalia yang feminin interna dia ada 4, yaitu ada ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan organa genitalia feminin yang interna, lebih tepatnya yaitu ovarium. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu ovarium. Nah, ovarium sendiri seperti yang kita tahu, dia merupakan organ reproduksi. Dia jumlahnya ada 2, sepasang. Nah, dia organ reproduksi yang dia itu memproduksi dari ovum. Kemudian dia selain daripada itu dia juga merupakan organ endokrin yang menghasilkan hormon, yang diantaranya itu ada hormon progesteron, kemudian hormon estrogen maupun relaksin. Nah, dia letaknya sendiri berada di fossa ovarica dan dia tingginya setinggi dari sias dextra et sinistra. Nah, untuk morfologinya dia terdiri dari 2 fasies, 2 margo, dan 2 ekstremitas. Nah, untuk memudahkan dalam memahami, saya menggunakan gambar. Nah, dia memiliki 2 fasies, fasies medial dan fasies lateral. Kalau kita lihat dari tampak anterior seperti ini, kita cenderung lebih bisa untuk melihat dari fasies medialnya. Sementara untuk fasies lateralnya lebih bisa kita lihat pada yang tampak posterior. Nah, kemudian untuk margonya, dia ada margo anterior atau margo mesovalgus dan ada margo libera atau margo posterior. Nah, margo anterior atau margo mesovalgus dia bersinggungan dengan penggantung ovarium yang disebut sebagai mesovarium di sini, sehingga disebut sebagai margo ovaricus. Sedangkan yang margo libera berarti bebas, berarti dia cenderung bebas dan tidak berlekatan atau bersinggungan dengan organ manapun. Lalu dia juga punya 2 ekstremitas, ada ekstremitas yang inferior yaitu ekstremitas uterina ya, dan ekstremitas superior atau ekstremitas tubaria. Nah, disebut tubaria karena dia melekat pada tuba uterina, sedangkan di sini ada ekstremitas uterina karena dia melekat dengan corpus uteri atau uterus. Nah, lalu setelah kita menyebutkan margonya, kita juga bahas penggantung-penggantungnya. Nah, tadi sudah saya sebutkan, di sini ada mesovarium, dia juga merupakan penggantung yang dia bersinggungan dengan margo anterior atau margo mesovalgus dari ovarium itu. Kemudian dia ada ligamentum suspensorium ovarii. Yang di sini dia yang menghubungkan ekstremitas tubaria ovarium ke arah kranial. Nah, lalu yang berikutnya, penggantung berikutnya ada ligamentum ovarii proprium. Dia menghubungkan ekstremitas uteri ovarii dengan corpus uteri. Sini. Oke. Lalu kita juga bahas vaskularisasinya. Untuk vaskularisasinya dia diperdarahi oleh, untuk yang arteri, dia diperdarahi oleh arteri ovarica. Arteri ovarica sendiri dia merupakan cabang dari cabang dari aorta abdominalis langsung. Sedangkan untuk venanya, aliran baliknya yaitu vena yang keluar dari ovarium, dia akan bersatu menjadi plexus venosus pampiniformis. Lalu untuk persarafannya dia diinervasi oleh plexus ovaricus, yang mana plexus ovaricus sendiri nanti dia akan berhubungan dengan plexus uterina.
Nah, seperti itu. Baik, materi berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu diameter dari pelvis. Nah, diameter dari pelvis sendiri dibagi menjadi dua, ada diameter pelvis eksterna dan diameter pelvis yang interna. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu yang diameter pelvis yang eksterna. Diameter pelvis eksterna dia terbagi menjadi 4 diameter lagi, yaitu ada diameter intertrochanter, yaitu dia yang melintang dari antara dua trochanter mayor lateral-lateral. Kemudian ada diameter intercristarum, yaitu dia yang melintang di antara dua lateral-lateral tuberculum crista. Ini. Kemudian ada juga diameter interspinosum, yaitu yang membentang di antara dua sias. Dan yang terakhir itu ada diameter anteroposterior externa, atau yang disebut sebagai conjugata externa, yang mana dia membentang dari puncak dari processus spinosus vertebra sacra 1 sampai ke bagian anterior dari sinusis pubis. Nah, lalu tadi sudah saya jelaskan yang diameter eksterna, sekarang kita menuju ke yang diameter interna. Nah, diameter interna dia terbagi menjadi 4. Ada diameter yang pintu panggul atas atau inlet, kemudian ada diameter mid pelvis atau pintu tengah panggul, lalu juga ada diameter mid pelvis toms, dan yang terakhir ada diameter pintu bawah panggul atau outlet. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang pintu panggul atas atau yang inlet. Nah, diameter pintu panggul atas atau inlet dia terbagi lagi menjadi beberapa diameter. Ada di sini yang dia vertikal, membentang vertikal, yaitu ada diameter anteroposterior atau disebut juga sebagai conjugata vera, atau nama lainnya juga yaitu conjugata anatomica. Lalu ada juga diameter yang dia membentang lateral-lateral, yaitu ada diameter transversa. Dia membentang lateral-lateral, dia yang paling panjang. Lalu ada juga dia diameter yang menyilang, yaitu kita sebut sebagai diameter oblik, yang mana dia menghubungkan dari articulatio sacroiliaca dan eminentia iliopubica. Nah, selesai dari yang diameter pintu atas, sekarang ke yang pintu tengah atau mid pelvis. Nah, mid pelvis dia hanya ada dua, yaitu yang sagittal, yang lateral-lateral, dan yang anteroposterior. Nah, kemudian ada juga diameter mid pelvis Thomson. Nah, ini sedikit berbeda dengan mid pelvis. Kalau untuk mid pelvis Thomson, dia membentang di bagian tengah permukaan posterior atau dorsal dari simbis pubis, acetabulum, dan di antara vertebra sakral 2 dan 3. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pintu bawah panggul atau outlet, yaitu hanya terdiri dari 3 diameter, yaitu ada yang transversal, lateral-lateral, kemudian ada yang anteroposterior, dan ada yang ketiga yaitu diameter sagittalis posterior. Seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan PTA kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon koreksinya supaya saya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.